Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardian Kaidar Rendarsa dari kelas 3A Teknik Informatika dengan NPM 19.103.02.0040 akan menunjukkan cara membuat akun Netachat dan instalasi paket tracer. Pertama, kita masuk ke website Netachat. Klik Cisco Networking Academy. Lalu pilih menu course, lalu ke paket tracer, lalu klik introduction to paket tracer course. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini terdapat sign up today, kita klik lalu pilih English. Setelah itu akan diarahkan ke halaman enroll dan isikan data diri kita email, ini email saya, first name, kita pilih region kita pilih Indonesia, ada kita lihat kok maling ini. Oh, ini ada I would like you to achieve. Ini klik saja lah ya. Ini klik semua. Last name-nya Ardian, state-nya Jawa Timur, East Java. East Java mana? East Java. Ternyata data East Java 6 tambah 3 9. Create account. Betul kan? Apa nih? Oke, create account. Kita tunggu. Lalu kita cek email. Kita cek email yang telah tadi dibuat. Ini Networking Academy. Kita aktivasi account, activate account. Selamat datang, kita akan memasukkan kata sandinya. Sesuai keinginan ya, kata sandi. Selanjutnya kita akan diarahkan ke sini untuk melengkapi data diri. Kita masukkan gender, lalu birthdate atau tanggal lahir. Lalu what is your participant experience in or networking. Kita pilih less than 1 year saja. Disability no. Create akun. Let's start learning. Selesai. Kita launch course. Lalu untuk mendownload, ini enter saja. Lalu untuk mendownload kita klik resource, download paket tracer. Di sini terdapat download, ini ada 64 bit atau 3 bit. Saya pilih 64 bit. Kalau untuk paket sebelumnya ini di bawahnya ada, dan saya pakai yang terbaru 64 bit. Kita download. Saya download di internet download manager. Kita tunggu sampai selesai. Setelah proses download selesai, kita akan buka aplikasinya. Kita install, klik accept,
kita next lagi, next, create desktop shortcut, next, kita install, kita tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai. Kita tunggu. Ya, proses instalasi selesai. Kita launch aplikasinya, kita buka. Would you like run multi user when application start? Yes, maybe ya. Yes or no? Yes, maybe ya. Saya pencet yes saja. Dan telah selesai. Proses instalasi Kisco Packet Tracer. Kita bisa login. Kita login lewat NetaChat. Kita masukkan email yang kita daftarkan tadi. Next, password, sudah masuk, selesai, proses instalasi selesai. Sekian untuk proses membuat akun beserta instalasi Kisco Packet Tracer. Untuk penjelasan menu dan fungsi Kisco Packet Tracer akan dijelaskan oleh teman saya Yuli Eko Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Eko Setiawan dengan NPM 0019 akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi dari setiap menu yang ada pada aplikasi Kisco Packet Tracker. Yang pertama adalah menu bar. Pada menu bar yang pertama ada file, di dalamnya ada new, open samples, recent file, open activity sequence, lalu ada save as pkz, save as common cartridge, kemudian ada print, ada exit and logout, dan juga exit. Di dalam selanjutnya ada edit, di dalamnya ada copy paste, kemudian undo dan redo. Lalu di option ada preference, ada algorithm settings, kemudian ada user profile, lalu ada view command log. Lalu di dalam view ada zoom in, zoom out, reset, kemudian ada toolbars, ada main, secondary, dan bottom. Kemudian ada simulation mode, ada real time mode, ada logical view, ada physical view, ada show viewport, ada show workspace list. Selanjutnya ada tools, ada drawing padlet, ada custom device dialog, ada script project manager, lalu ada cluster associations dialog. Selanjutnya ada extension, di dalamnya ada activity wizard, ada multi user, di dalamnya ada listen, port visibility, option, save offline copy as. Selanjutnya ada EPC, di dalamnya ada configures apps, kemudian ada show active apps, kemudian ada option dan juga logs. Kemudian scripting, di dalamnya ada configure pt script modules, kemudian new pt script module, edit file script module, configure global custom interface, kemudian ada configure file custom interface. Ada activity sequence editor, kemudian ada clear terminal again, kemudian ada marvel, kemudian ada rescue attribute. Selanjutnya ada window yang di dalamnya ada enter full screen, dan juga ada help, ada content, tutorial, report and issue, kemudian ada about. Yang kedua ada toolbars. Yang pertama di sini ada new, membuat lembar kerja baru. Selanjutnya ada open untuk membuka file yang sudah kita miliki. Lalu ada save untuk menyimpan hasil kerja yang telah dibuat. Lalu ada print untuk mencetak hasil kerja. Lalu ada network information. Network information. Lalu ada
user profile, lalu ada activity wizard, yang selanjutnya ada copy untuk mengcopy seleksi, kemudian ada paste untuk menempelkan hasil copy, ada undo membatalkan perintah, redo untuk membatalkan undo, lalu ada zoom in untuk memperbesar tampilan layar kerja, ada zoom reset untuk mereset layar kerja setelah di zoom in atau di zoom out, lalu ada zoom out untuk memperkecil tampilan layar kerja, lalu di sini ada show viewport, lalu ada show workspace list, lalu ada view command log, lalu ada custom device dialog, lalu di sini ada cluster associations dialog. Yang ketiga adalah common button tools. Yang pertama di sini ada select untuk memilih atau fokus objek pada workspace masuk ke perangkat dan untuk menambahkan perangkat dari bottom toolbar ke workspace. Lalu ada inspect di sini untuk menampilkan ringkasan berupa tabel konfigurasi pada perangkat. Digunakan dengan mengklik tombol inspect kemudian perangkat yang ingin dilihat. Di sampingnya ada delete untuk menghapus objek, ada resize untuk mengatur icon perangkat di workspace, lalu ada flat note, ada draw line untuk menggambar objek garis lurus, lalu ada draw rectangle untuk menggambar objek persegi atau kotak, lalu ada draw ellipse untuk menggambar objek lingkaran atau lonjong, lalu ada draw freeform untuk membuat objek non geometris sesuai dengan keinginan kita, ada add symbol PDU untuk melakukan pengujian pengiriman paket dari satu perangkat ke perangkat yang lain, lalu ada add complex PDU, sama seperti simple PDU tapi kompleks PDU ini bisa dikonfigurasi paket apa yang akan kita kirim, limitnya dan sebagainya. Selanjutnya di bawahnya ada logical atau physical workspace dan navigation bar, di mana fungsinya adalah beralih antara workspace fisik dan workspace logical dengan tab di bar ini. Selanjutnya di bawahnya ada workspace atau jendela kerja, Kisco Packet Tracker atau bagian untuk membuat sebuah gambaran, jaringan, menonton simulasi, serta melihat berbagai jenis informasi dan juga statistik. Selanjutnya di bawahnya ada di bagian sini ada network component box. Kotak ini berisi jenis perangkat dari koneksi yang tersedia dari paket tracker, bisa berubah-ubah tergantung pada jenis perangkat yang dipilih. Lalu di sini ada device specific selection box. Ini merupakan submenu dari tipe device selection box. Dari setiap device pokok memiliki berbagai jenis device di dalamnya. Nah, kotak ini adalah tempat memilih perangkat yang ingin ditaruh jaringan dan koneksi. Lalu di sebelahnya ada user created packet window yang digunakan untuk melihat hasil dari uji tes pengiriman paket @PDDU. Apakah konfigurasi yang dijalankan itu sudah berhasil ataukah belum. Kemudian di atasnya ada real time dan simulation bar. Pada menu ini bisa beralih antara mode real time mode dan simulasi pada tab di panel ini. Sekian penjelasan saya mengenai menu-menu yang ada pada Kisco Packet Tracker. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.